Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam Roti Gembala di mana Tuhan masih beri kita kesempatan. Kita ada hari ini dengan tubuh yang kuat, sehat. Ini semua karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Mari saudara kembali pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, sebelum kita bekerja. Mari kita bersama-sama kita belajar. Kita merenungkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan buat hidup kita hari ini. Mari kita buka ayat emas kita di dalam Matius 24 ayat 37 sampai yang 44. Di situ perikopnya berbicara tentang nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat 37 demikianlah firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin, puji nama Tuhan. Pagi hari ini, firman Tuhan akan saya beri judul yaitu, sudahkah kita siap sedia? Tema pagi hari ini sangat penting untuk mengingatkan kita semua akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya yang tidak lama lagi, saudara. Terlintas dalam pikiran saya, saudara, pertanyaan, seandainya nanti malam Tuhan Yesus datang, apakah kita sudah siap? Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari pagi hari ini kita akan belajar dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius ini, saudara. Mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus siap sedia? Di sini kita akan melihat, saudara, ada 4 gambaran yang Tuhan pakai supaya kita perlu siap sedia. Gambaran yang pertama, pada ayat 37 sampai 39 saya bacakan ulang. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam batra. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Gambaran yang pertama yang Tuhan Yesus pakai yaitu tentang kisah zaman Nabi Nuh sebelum air bah datang. Ketika itu, saudara, firman Tuhan katakan orang beraktivitas seperti biasa, melakukan kegiatan sehari-harinya, yaitu makan, minum, kawin, dan mengawinkan. Mereka semua tidak tahu apa yang terjadi pada saat suatu hari Nuh masuk ke dalam batra. Saya membayangkan, saudara, apa yang dilakukan Nuh. Nuh setiap hari mengingatkan orang, mereka semua. Nuh berkhotbah mengenai bencana air bah setiap hari selama 120 tahun. Itu waktu yang tidak lama, saudara. Waktu yang tidak singkat, saudara. Selama itu, saudara, mereka itu tidak percaya. Karena itu, saudara, Tuhan Yesus menggunakan gambaran peristiwa ini untuk mengingatkan kita semua.
Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tuhan akan datang pada saat yang tidak kita keduga. Inilah gambaran yang pertama yang Tuhan Yesus pakai, supaya kita harus siap sedia. Gambaran yang kedua, kita baca ayat yang ke-40. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Inilah gambaran yang kedua, yaitu Tuhan memakai 2 orang yang bekerja di ladang. Pada waktu Tuhan Yesus datang, firman Tuhan katakan, yang satu dibawa, sedangkan yang lain ditinggalkan. Artinya, ini memberi kita pengertian bahwa Tuhan Yesus datang itu pada waktu yang kita tidak duga. Saat kita bekerja, baik di kantor atau dimanapun kita berada. Inilah gambaran yang kedua yang Tuhan Yesus pakai. Kita lihat gambaran yang kedua. Kita baca ayat 41 sampai 42. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Gambaran yang ketiga yang Tuhan pakai, yaitu Tuhan memakai 2 orang wanita yang sedang menggiling gandum. Yang seorang dibawa dan yang seorang ditinggalkan. Di sini menunjukkan aktivitas ibu-ibu yang sedang melakukan pekerjaan rumah. Baik memasak, bersih-bersih rumah, mencuci pakaian. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Inilah gambaran yang ketiga. Dan gambaran yang keempat Tuhan pakai itu pada ayat yang 43 sampai 44. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Yang keempat gambaran yang Tuhan pakai, yaitu Tuhan memakai diumpamakan seperti kedatangan seorang pencuri. Ini juga mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus datang secara tiba-tiba. Pencuri datang itu ketika kita sedang apa, saudara? Sedang tidur. Tidur itu adalah kegiatan rutinitas setiap hari. Kalau pencuri datang, itu sudah memberitahu kepada kita. Saya percaya kita akan bersiap-siap pada malam itu, supaya pencuri tidak akan datang. Pertanyaan buat kita, sudahkah kita benar-benar siap, saudara, pada waktu kedatangan Tuhan Yesus? Melalui 4 gambaran ini, saudara, di sini Tuhan Yesus mengingatkan kita semua, jangan kita terlena dengan rutinitas kita. Pagi berangkat kerja, sore pulang, malam hari kita tidur. Terus begitu setiap hari. Itulah rutinitas kita. Rutinitas ini bisa membuat kita, saudara dan saya, terlena. Tidak lagi memikirkan kedatangan Tuhan. Mari saudara, dengan perumpamaan ini sekaligus mengingatkan kita dalam setiap aktivitas atau kegiatan kita sehari-hari. Saudara, itulah alasan mengapa kita harus selalu siap sedia. Karena Tuhan itu akan datang pada saat yang kita tidak duga. Setelah kita tahu, saudara, alasan mengapa kita harus siap sedia. Dan berikutnya pertanyaan buat kita, bagaimana sekarang caranya supaya kita bisa siap sedia? Kita buka di dalam Roma. Ini caranya supaya kita bisa siap sedia. Roma 13 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang.
yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Yang pertama, cara pertama, yaitu kita harus bangun. Kita harus bangun dari apa? Tidur kita. Harus bangun dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kita tidak boleh terlena, saudara. Kita tidak boleh tertidur karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dengan kita bangun, Tuhan mengingatkan supaya kita kembali, kita memperdulikan jiwa kita dan kepentingan kekal buat kita. Fisik, tubuh ini memang penting. Tetapi ketika kita hanya fokus pada hal-hal fisik saja, tubuh kita saja, hati-hati, kita bisa terlena. Karena itu saudara, sekali lagi Rasul Paulus mengingatkan kita, mari kita bangun. Ayo bangun. Perhatikanlah kehidupan kekal kita. Perhatikanlah kehidupan sehari-hari kita. Karena itulah yang akan menentukan kehidupan kekal kita. Inilah cara yang pertama. Kita harus bangun dari tidur kita. Yaitu apa? Dosa-dosa yang kita lakukan. Cara yang kedua, kita baca Roma 13 tetap pada ayat yang ke-12 dan 14. Saya bacakan. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Yang kedua, cara yang kedua yaitu kita harus berpakaian. Ini berarti bahwa kita harus mengganti perbuatan lama kita, perbuatan kegelapan kita, perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Saudara bisa membayangkan ketika kita baru bangun tidur, setelah semalam kita tidur, lalu pagi hari kita bangun. Yang terjadi apa, saudara? Yang terjadi rambut kita berantakan. Betul, saudara? Wajah kita pun juga masih berantakan. Bangun tidur semua jadi lusuh. Masa saudara, dalam keadaan seperti ini kita jalan keluar, melakukan rutinitas kita setiap hari pada siang hari? Tidak mungkinlah saudara. Rasul Paulus katakan apa saudara? Tanggalkan bajumu yang lusuh itu. Berdandanlah. Kenakanlah apa firman Tuhan katakan? Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus di sini memberikan gambaran pada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus bagi orang percaya itu seumpama pakaian kita. Pakaian itulah yang menjadi senjata dan benteng buat kita. Ia mempersenjatai, Tuhan membentengi kita dari perbuatan-perbuatan jahat yang ingin menghancurkan kehidupan kita. Di sini juga Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa Yesus, Tuhan Yesus Kristus itu adalah pakaian yang terbaik bagi kita orang-orang percaya. Tanpa pakaian saudara, kita semua telanjang. Karena itu, mari kenakanlah Kristus agar kita pantas di hadapan Allah. Inilah cara yang kedua, yaitu apa? Kenakanlah pakaian. Pakaian itu apa? Yaitu Kristus di dalam kehidupan kita. Dan cara yang ketiga, yang terakhir di dalam Roma 13 ayat yang ke-13. Marilah kita hidup dengan sopan
seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Cara yang pertama, setelah kita bangun dari tidur kita, dari dosa-dosa kita, kemudian kita mengenakan pakaian Kristus dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saatnya kita berjalan bersama dengan Kristus. Berjalan bersama Tuhan Yesus itu diumpamakan kita menjalani hidup ini dengan sopan seperti siang hari. Berarti berbicara apa? Kehidupan terang. Menggunakan pakaian Kristus itu berarti kita hidup di dalam terang. Paulus mengingatkan, bila kita hidup di siang hari, jangan hidup seperti di malam hari. Malam hari itu seperti apa, saudara? Hidup dalam percabulan, hawa nafsu, pesta pora, dan kemabukan. Semua kehidupan ini itu adalah kehidupan yang tidak cocok dengan kehidupan pada siang hari. Kehidupan dengan pakaian Kristus dalam hidup kita. Bagaimana, saudara, pertanyaan buat kita? Sudahkah kita siap sedia menyambut kedatangan Tuhan? Mari kita menjawab dengan penuh keyakinan, penuh pengharapan. Tuhan, datanglah segera, kami siap menyambut kedatangan Tuhan. Amin. Inilah firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan. Hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kembali firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami selalu siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan dengan kuat hebat kami boleh melakukan setiap kehendak firman-Mu. Biarkan semua karena Roh-Mu, semua karena kuasa-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami selalu menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Ajari kami untuk semakin hari, semakin lebih lagi mengenal Engkau lebih dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Pekerjaan kami, keluarga kami, terlebih hidup rohani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan semuanya hanya dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.